Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desniza Osra, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 8 Padang. Bapak Ibu, topik describing people atau mendeskripsikan orang merupakan bagian penting dalam pembelajaran bahasa Inggris karena sering digunakan dalam interaksi sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Di kelas 9 SMP tempat saya mengajar, siswa memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang beragam. Sebagian siswa dapat dengan mudah mendeskripsikan orang menggunakan kosakata dan struktur kalimat yang baik, sementara yang lain masih mengalami kesulitan dalam membangun kalimat sederhana atau memahami instruksi. Sebagai seorang guru, saya berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan keterampilan mereka. Namun, pendekatan pembelajaran yang bersifat klasikal atau pengajaran langsung seringkali tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan individual siswa. Siswa yang lebih cepat memahami materi cenderung merasa bosan dan kurang tertantang. Sedangkan siswa yang membutuhkan waktu lebih banyak dalam belajar sering tertinggal dan merasa frustasi. Tantangan pertama yang muncul adalah minimnya interaksi dan partisipasi aktif. Pembelajaran sebagian besar bersifat satu arah dari guru ke siswa, sehingga kesempatan bagi siswa untuk berkolaborasi secara aktif menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan siswa yang pemalu atau kurang percaya diri enggan berbicara di depan kelas, sehingga keterampilan berbicara mereka tidak berkembang dengan optimal. Tantangan kedua adalah kesulitan menjaga motivasi siswa. Pembelajaran yang seragam seringkali tidak dapat menarik perhatian semua siswa, terutama bagi mereka yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Beberapa siswa lebih mudah memahami materi melalui pendekatan visual atau kinestetik, sementara yang lain lebih tertarik belajar melalui diskusi atau mendengarkan. Tantangan terakhir adalah keterbatasan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Siswa tidak memiliki cukup kesempatan untuk menggunakan perangkat teknologi yang dapat mendukung pembelajaran mereka. Padahal, teknologi bisa menjadi alat yang efektif untuk membantu siswa memahami materi. Melihat tantangan yang ada, penerapan pembelajaran berdiferensiasi menjadi sangat penting. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran berdasarkan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk belajar sesuai dengan gaya belajar dan kecepatan mereka masing-masing. Salah satu pendekatan yang saya pilih adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan station learning. Metode ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kelas dan memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan mereka. Juga dapat membantu meningkatkan keterlibatan siswa, memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja secara kolaboratif, dan memberikan variasi dalam cara siswa berinteraksi dengan materi pembelajaran. Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan melihat penerapan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan station learning pada topik describing people. Mari kita saksikan tayangan berikut. Good morning class. Good morning, teacher. Are you fine this morning? Oh, I'm good, thank you. Jadi kita sekarang sudah masuk ke topik yang baru, elemen menyimak dan berbicara. Oke, ini tujuan pelajaran kita ya hari ini. Yang ini menyimak, ini berbicara. Jadi ini tujuan pelajaran kita in general, secara umum, hanya secara umum. Jadi kamu mampu memahami ide utama dan detail, ya kan? Menjelaskan dan memperjelas jawaban. Nah, itu yang menyimak. Kemudian berbicara menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi terkait dengan teks descriptive text describing people. Jadi untuk kegiatan kita kali ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan station learning, ya. Saya akan membagi menjadi 4 station nanti, 4 station, ya. Jadi ini yang station 1 itu kita sebut nanti computer station atau blue group. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi di station 1 itu nanti, ya, kamu mampu untuk memahami deskripsi orang melalui media visual dan auditori, kemudian mengidentifikasi elemen kunci,
menonton video, kemudian menjawab pertanyaan. Oke, bagaimana dengan yang station 2? Station 2 is called short station or yellow group. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Ya, jadi kamu nanti mampu menggunting dan menyusun kata-kata. Nah, jadi ada nanti gambar, ya. Jadi nanti kamu gunting kata-kata itu, kamu susun dia sesuaikan dengan gambar. Nah, ini station 3 is called teacher station or red group. Nah, ini dia. Jadi nanti kamu akan memberi teks berupa teks nanti. Jadi kamu jawab pertanyaannya. Itu nanti kita berdiskusi nanti bersama-sama di station 3 untuk menjawab pertanyaan tadi, ya. Nah, this is the last station. Ini station yang terakhir. Nah, itu disebut dengan speaking station atau green group. Nah, apa yang kamu lakukan nanti? Nah, kamu nanti mampu mendeskripsikan seorang yang kamu kenal dengan jelas dan tepat menggunakan kosakata yang telah dipelajari. Sebelum masuk ke station tadi, I want to ask you questions about describing people. Okay, when do we describe someone? Next, why is it important to describe someone? Kemudian, what can we describe when describing someone? Physical appearance. Kemudian apa lagi? Personality. Apa contohnya yang physical appearance? Long hair, fat. Nah, what about personality? Kalau personality, oh, she is friendly. What else? Introvert, extrovert, honest. Kemudian time management. You will have 15 minutes. Berapa menit di setiap station? 15 menit. Kalau udah selesai 15 menit, nanti mem kasih tanda, kamu pindah ke station yang lain. It's time for you to go to the station. You may choose the station that you may like. Do you understand? Yes. Okay, go. Oke, Ananda, jadi di station 3 ini kamu kan sudah kasih teks ya? Ada kan? Ada lihat teksnya? Nah, oke, ada berapa teksnya di situ? Ada 2 ya. Jadi tentang Maria dan tentang Sam. Oke, kemudian ada pertanyaan di bawahnya. Nah, misalnya contoh, how old is Maria? Maria is 23 years old. Nah, misalnya kalau mem tanya, who has a small mouth? Can you describe this picture? Of course, she is brown layer hair, and she use glasses, and she is green eyes. Thank you. Okay, students, it's time for you to move to another station. Okay, go. Oke, Ananda. Jadi bagaimana perasaannya setelah pindah dari satu station ke station yang lainnya? Nah, Kenapa senang, Ananda? karena kita dapat mempelajari hal-hal yang baru dari tiap-tiap stationnya. Ya. Sekarang Mem ingin kamu tulis sesuatu, kita refleksi. Mem kasih kertas ini ya. Tolong kamu tulis refleksinya di sini, kertas post-it ini. Oke? Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model station learning pada topik describing people di kelas 9 memberikan dampak positif terhadap keterlibatan dan perkembangan siswa. Model ini memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan mereka masing-masing. Dengan adanya pembagian station yang berbeda-beda, setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Menonton video, mengamati gambar, menjawab pertanyaan, dan mengerjakan permainan interaktif sangat membantu saya memahami kosakata baru tentang bagaimana cara mendeskripsikan seseorang. Melalui gambar dan video, saya bisa lebih mudah mengingat kata-kata yang digunakan untuk mendeskripsikan ciri-ciri fisik seseorang. Aktivitas menggunting dan menyusun kata-kata ternyata seru dan membantu saya lebih memahami arti dari setiap kata deskriptif. Dengan mencocokkannya ke gambar, saya jadi lebih paham kapan dan bagaimana kata-kata itu digunakan. Saya merasa terbantu dengan diskusi yang kami lakukan bersama guru dan teman-teman. Bacaan yang kita bahas sesuai dengan kemampuan saya, dan saya jadi lebih paham bagaimana cara menyusun kalimat deskriptif.
Mendeskripsikan gambar kepada teman-teman saya membantu saya belajar berbicara lebih lancar. Saya juga belajar banyak dari mendengarkan deskripsi teman saya.